ke lapangan mengembala keledai, bawa unta pergi ke gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Mentari terbit belum tinggi, baru sejenggal sepanjang jari. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga berkah sepanjang hari. Kopi sedan mengisi Hasan, dipakai siang dan malam. Jaga lisan dan jaga tulisan, sampaikan baik atau diam. Kota Pempek, sebutan Sumatera Selatan. Sungai Musi terbentang indah. Dengarkan dongeng yang akan kami persembahkan dengan judul Si Pahit Lidah. Zaman dahulu kala, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, hiduplah pangeran bernama Serunting. Ia keturunan dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Pangeran Serunting memiliki sifat iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Bersama istrinya, ia hidup di istana, dan Serunting memiliki adik ipar bernama Arya Tebing. Serunting memiliki sebuah ladang sama hanya dengan Arya Tebing. Letak lahan mereka bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pepohonan yang memisahkan ladang mereka, tumbuhlah tanaman cendawang. Namun, cendawang yang tumbuh itu sangatlah berbeda. Cendawang yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas,
Sedangkan yang menghadap ke ladang serunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Hal ini menimbulkan rasa iri hati serunting. Mengapa cendawan yang menghadap ke ladangku tumbuh tanaman yang tidak berguna? Sedangkan yang menghadap ke ladang Arya Tebing tumbuh emas, logam. Ini pasti perbuatan dari Arya Tebing. Keesokan harinya, serunting pun menemui Arya Tebing. Arya Tebing, kamu berbuat licik. Cendawan yang menghadap ke ladangmu tumbuh emas logam. Sedangkan cendawan yang menghadap ke ladangku tumbuh tanaman yang tidak berguna. Serunting pada akhirnya menantang Arya Tebing untuk bertarung. Sudahlah, kamu jangan berbohong. 2 hari lagi kita akan bertarung. Bersiaplah kamu, Arya Tebing. Arya Tebing pun kebingungan. Bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan Kakanda Serunting? Dia orang yang sangat kuat. Aku tidak akan bisa mengalahkannya. Mungkin istrinya tahu kelemahan dari suaminya. Baiklah, besok aku akan menemui istri dari Kakanda Serunting. Arya Tebing pun mendapat ide untuk membujuk sang kakak. Wahai kakakku, aku datang kemari untuk menanyakan kelemahan dari suamimu. Karena dalam waktu 2 hari ini, aku akan bertarung melawan suamimu. Dan jika aku kalah, maka aku akan terbunuh. Kan tetapi, jika kau memberitahu kelemahan suamimu dan aku memenangkannya, aku berjanji tidak akan membunuh Kakanda Serunting. Karena merasa sayang kepada sang adik, sang kakak pun memberitahu kelemahan suaminya. Wahai adikku, sesungguhnya letak kesaktian serunting itu ada pada tumbuhan ilalang yang bergetar. Meskipun tak tertiup angin, ia tetap bergetar. Di sanalah semua letak kesaktiannya. Esokan harinya, Serunting menemui Arya Tebing untuk mengadu kekuatannya. Sebelum bertanding, Arya Tebing menancapkan tombak ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Serunting pun terluka parah. Dihianati oleh sang istri. Serunting pun pergi mengembara ke Gunung Siguntang untuk bertapa. Saat sedang bertapa, ia mendengar bisikan gaib. Hai Serunting, aku akan menurunkan ilmu kepadamu. Akan tetapi dengan syarat kamu harus bertapa di bawah pohon bambu sampai tubuhmu ditutupi daun. Baiklah, aku akan menerima persyaratan itu. Tak terasa, waktu telah berlalu dan tubuh Serunting pun sudah tertutup oleh daun bambu. Kini, kesaktian yang dimilikinya adalah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan. Ia pun pulang ke kampung halamannya, Sumedang. Dalam perjalanan, ia mengutuk semua pohon tebu menjadi batu. Hai pohon tebu, jadilah batu. Dalam sekejap, pohon tebu itu pun menjadi batu. Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Oleh karena itu, orang menjulukinya si pahit lidah. Saat dia tiba di bukit yang bernama Bukit Serut, ia mulai menyadari kesalahannya. Ia mengubah Bukit Serut yang dulu menjadi hutan kayu. Wahai Bukit Serut, jadilah kau bukit yang ditumbuhi hutan kayu. Dan sekejap, bukit itu pun menjadi hutan kayu. Tibalah ia di semua desa Karangagung. Ia melihat gubuk yang menjadi tempat tinggal sepasang suami istri yang sudah terlihat tua. Mereka dikaruniai seorang anak. Serunting pun berubah rambut sang nenek menjadi seorang bayi. Wahai rambut, jadilah engkau seorang bayi.
menyulitnya si pahit lidah. Si perjalanannya tadi di Sumida Serunting belajar untuk membantu orang lain dan berusaha membantu orang yang kesulitan. Makna Kehidupan, karya Dwi Ayu Damayanti. Kehidupan kita terdiri dari banyak pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk. Jangan larut dalam penyesalan. Perubahan pasti datang pelan-pelan. Rasa iri amalan syaitan. Kenapa kita jadikan Tuhan? Tidaklah itu satu kebodohan. Jiwa dan hati tiada tentram. Keluarlah dari lembah kebodohan, pompalah kesadaran untuk sebuah perubahan. Buktikan diri, tunjukkan potensi. Jangan mau terjebak dalam halusinasi. Sadarlah wahai teman-teman yang mempunyai rasa iri di pikiran. Jangan berprasangka buruk kepada orang. Kelak keburukan diri sendiri akan terungkap juga. Semoga Tuhan memberi petunjuk jalan. Si pahit tidak dengki sifatnya, membuat ia tak rendah hati. Hindari sifat buruknya karena dapat menghancurkan diri. Serunting dijuluki si pahit lidah, pergi ke gunung untuk bertapa. Janganlah kita bersifat serakah, hidup di dunia hanya sementara. Jalan-jalan ke Engku Putri, lebih enak naik motor. Inilah penampilan kami, semoga kami dapat menghibur. Dari Jakabaring ke Kalidoni, jangan lupa lewat Ampera. Cukup sekian persembahan dari kelas kami. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.